Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Azani, NIM 2023611035. Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baik, pada video ini saya akan membahas tentang standar kompetensi guru, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran. Langsung kita masuk pada materinya. Sebelum kita masuk pada materinya, di sini ada latar belakang. Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan suatu negara. Kualitas pendidikan yang baik dapat membentuk generasi yang cerdas, kreatif, dan inovatif. Namun, masih banyak guru yang belum memenuhi standar kompetensi guru yang ditetapkan. Hal ini dapat menyebabkan kualitas pendidikan yang rendah dan tidak stabil. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kompetensi guru dan memahami konsep dasar pembelajaran yang efektif. Dalam konteks ini, standar kompetensi guru dan konsep dasar CP, TP, dan ATP merupakan dua hal yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Presentasi ini bertujuan untuk membahas tentang standar kompetensi guru dan konsep dasar capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran, serta bagaimana kedua tersebut dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Mari kita mulai dengan membahas tentang standar kompetensi guru. Ya, standar kompetensi guru. Apa itu standar kompetensi guru? Standar kompetensi guru adalah kriteria yang harus dipenuhi oleh guru dalam melaksanakan tugasnya. Di sini ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Yang pertama, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Kita langsung masuk pada poin berikutnya atau slide berikutnya tentang kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran. Guru yang memiliki kompetensi pedagogik yang baik dapat merencanakan pembelajaran yang efektif, melaksanakan pembelajaran yang interaktif, mengevaluasi pembelajaran yang berbasis pada hasil belajar, dan dapat mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan siswa. Lanjut, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah komponen guru dalam menunjukkan kepribadian yang baik dan sesuai dengan norma-norma sosial. Guru yang memiliki kompetensi kepribadian yang baik dapat menunjukkan integritas dalam melaksanakan tugasnya, menunjukkan empati terhadap siswa dan orang lain, menunjukkan disiplin dalam melaksanakan tugasnya, dan dapat menunjukkan tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Lanjut, kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah kemampuan guru dalam menguasai materi pelajaran dan mengembangkan profesinya. Guru yang memiliki kompetensi profesional yang baik dapat menguasai materi pembelajaran yang diajarkan, mengembangkan profesinya melalui pelatihan dan pendidikan lanjutan, menggunakan teknologi dalam melaksanakan tugasnya, dan mengembangkan penelitian dalam bidang pendidikan. Next, kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru dalam berinteraksi dengan masyarakat dan lingkungan sekitar. Guru yang memiliki kompetensi sosial yang baik dapat berinteraksi dengan masyarakat dan lingkungan sekitar, mengembangkan kerjasama dengan orang lain, mengembangkan komunikasi yang efektif, dan dapat mengembangkan partisipasi dalam kegiatan masyarakat. Langsung kita masuk pada materi berikutnya, yaitu konsep dasar CP, TP, dan ATP. Sebelum lanjut, apa itu CP, TP, dan ATP? Mari kita bahas. Baik, kita langsung masuk pada materi berikutnya, yaitu tentang CP, TP, dan ATP. Mari kita mulai dengan memahami apa itu CP, TP, dan ATP. Pengertian CP, TP, dan ATP.
CP atau capaian pembelajaran adalah hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Pengertian TP atau tujuan pembelajaran adalah tujuan yang ingin dicapai oleh siswa dalam proses pembelajaran, dan ATP atau alur tujuan pembelajaran adalah urutan logis dan sistematis dalam tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa. Lanjut, hubungan antara CP, TP, dan ATP. Jadi CP adalah hasil akhir dari proses pembelajaran, TP adalah tujuan yang ingin dicapai oleh siswa dalam proses pembelajaran, dan ATP adalah urutan logis dan sistematis dari tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa untuk mencapai CP atau capaian pembelajarannya. Lanjut saja, sini ada contoh CP, TP, dan ATP. Contohnya itu jika kita ingin mengajar siswa tentang ekosistem, maka CP atau capaian pembelajaran kita adalah siswa dapat menjelaskan konsep dasar tentang ekosistem, dan tujuan pembelajaran kita adalah siswa dapat mendefinisikan ekosistem, menjelaskan komponen-komponen ekosistem, dan menjelaskan hubungan antara komponen-komponen ekosistem. Dan ATP kita atau alur tujuan pembelajaran kita adalah urutan logis dan sistematis dari tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa, yaitu siswa dapat mampu memahami definisi ekosistem, siswa juga dapat mampu memahami komponen-komponen ekosistem, dan siswa juga dapat memahami hubungan antara komponen-komponen ekosistem, dan akhirnya siswa dapat menjelaskan konsep dasar tentang ekosistem. Ya, mungkin itu saja materi yang bisa saya dapat sampaikan. Selanjutnya saya dapat simpulkan bahwa CP, TP, dan ATP adalah konsep dasar yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Memahami hubungan antara capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran dapat membantu kita dalam merancang proses pembelajaran yang efektif. Terima kasih. Mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.